Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini guys, balik lagi guys ya, chapter ke 131 dari Attack on Titan yang epic lagi guys ya, seperti biasa. Dimana chapter ke 131 yang berjudul Rumbling ini sangat amat luar biasa guys. Wow. Kita bahas guys ya, chapter ke 131 dari Attack on Titan. Yang pertama ada isi pikiran Eren guys ya. Di chapter kali ini kita dapatkan dua orang kecil yang bisa dibilang sedang berbincang santai di bagian sisi Marley yang belum kena Wall Titan. Tiba-tiba mereka jadi panik akibat suara jejeritan para orang tua yang mulai berlarian akibat sebuah goncangan guys ya. Awalnya kan dikira itu adalah sebuah gempa bumi guys ya. Tapi begitu melihat itu ada ulah para Wall Titan, mereka pun makin panik lagi guys ya. Jadi begitu mereka lagi lari, tahu-tahu ngatain, wah itu Wall Titan tuh. Hoi. Mereka pun jadi makin panik guys ya. BTW tadi lu ngapain? Hai lu bukan Wall Titan lu. Lu itu apa namanya? Absurd Titan lu mah, bukan Wall Titan. Salah lu. Oh, hai lagi lu. Nyeremin penonton gua aja lu, dikira jump scare nanti. Terus habis itu guys ya, akhirnya membuat ya mereka pun berlari ketakutan, tapi sayangnya begitu mau lari ke gunung tiba-tiba mereka malah ketemu lagi sama Wall Titan guys. Aduh ya Allah. Jadi bisa dibilang udah di lautan ngeliatin Wall Titan, di gunung juga ada Wall Titan guys ya. Ya udahlah, ya pasrah aja lah. Terus abis itu akhirnya scene pun berganti ke isi pikiran Eren guys ya, dimana Eren tuh sepertinya sebenarnya sih awalnya dia tuh mulai membulatkan tekad guys untuk membantai seluruh orang yang ada di luar pulau, tapi begitu mereka apa namanya ke Marley, terus habis itu melihat pemandangan sekitar, Eren tuh kayak mulai sedikit ragu guys ya. Bahkan dia itu sempat memiliki perasaan kepada seorang anak kecil yang kelak akan dia bunuh guys ya. Yang dimana anak kecil itu adalah seorang Halil guys ya. Yang ada di awal chapter, kalau kalian bisa lihat di chapter ke-131 guys ya. Dimana dia itu sampai minta maaf sama si Halil guys ya. Karena dua hal. Karena yang pertama dia nggak bisa nolongin Halil dari seorang apa namanya, dari para kerumunan Marlian yang ingin mengkeroyok dia. Dan yang kedua adalah karena di masa depan dia akan membunuh Halil guys. Wow, parah sih guys. Nextnya ada Eren yang mulai membantai seluruh Marley guys ya. Akhirnya guys, kita diperlihatkan sebuah scene yang sangat amat bikin gue kesel guys ya. Dimana akhirnya Eren mulai membantai seluruh Marley beserta manusianya, hewannya, bakterinya, dan semuanya guys ya. Ya bakterinya ya iyalah, kan bakteri kan kecil lah. Terus abis itu ya kita akhirnya dapatkan Eren yang akhirnya mulai masuk ke kota dengan bawa titanya yang kayak jalan santai aja gitu guys ya. Kayak orang lagi jalan-jalan kayak dum 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 dum, yang akhirnya pun menginjak semua manusia yang ada di Marley guys ya. Aduh itu benar scene yang benar bikin gue tuh kesal guys ya. Dan setelah scene itu, Eren dengan lantangnya, dengan beraninya mengatakan kata ini apa? Inilah kebebasan guys ya. Kebebasan dari mana coba Eren? Kebebasan itu adalah saat dimana lo bisa tertawa bersama dengan orang lain gitu. Bukan tertawa sendiri gitu. Karena menurut gue kalau saya tertawa sendiri itu bukan kebebasan, namanya egois menurut gue. Wow. Jadi kayak Mario Teguh gue nih. Dan yang terakhir, Armin yang mulai curhat ke Ani guys ya. Sebenarnya tadi gue mau sedikit mengkoreksi perkataan gue. Bukan mengatakan dengan lantang, lebih tepatnya seperti memikirkan bahwa oh inilah kebebasan aku dapatkan ya guys ya. Inilah kebebasan versiku ya. Oke, bukan mengatakan dengan lantang guys ya. Sorry maaf ya. Dan yang terakhir guys ya, kita masuk ke pembahasan lagi. Dimana akhirnya Armin pun mulai curhat ke Ani guys ya. Dari hati ke hati guys ya, bukan dari hati ke batu guys ya. Iya. Biar lebih akrab guys ya, jadi biar lebih cocok ya. Dan akhirnya pun Armin pun mulai ngomong sama Ani. Dimulai dari Ani yang bertanya ke Armin. Dia bilang, kenapa sih kalau segitunya pengen banget ngomong sama gue yang cuma seonggok batu. Padahal baik banget ada orang luar sana yang lebih asik daripada gue yang gak bisa ngejawab pertanyaan lo. Si Armin pun jawab kalau dia itu pengennya cuma ngomong sama Ani gitu aja guys. Wow. Jangan-jangan lagi kerusakan rohnya Bertot nih guys ya. Gue curiga nih. Tapi kayaknya sih kalau lagi ngeliatin scene kayak gini, gue juga curiga sebenarnya ini Armin asli guys ya yang ngomong guys ya. Dan akhirnya pun ya mereka pun ngobrol-ngobrol. Si Armin bilang kalau dia tuh merasa kalau dia tuh adalah manusia yang sangat hina guys ya. Dimana dia tuh udah ngebunuh banyak orang, udah apa namanya, udah nyakitin apa namanya banyak banget guys ya. Mulai dari ngancurin juga pelabuhan juga. Terus pokoknya intinya benar-benar berbuat jahat guys ya. Bahkan dia pun tidak bisa dicap sebagai orang baik guys ya. Meskipun orang-orang menganggap kalau dia itu ada orang yang baik guys ya.
Tapi si Ane pun di sini pun langsung memberikan sebuah sanggahan di mana dia pun kayak menenangkan Armin dan akhirnya pun Armin mulai tenang guys ya. Dan chapter pun ditutup dengan mukanya Eren yang lagi begini guys. Itu gua nggak tahu apakah itu lagi sedih, lagi ngantuk atau lagi ini apa lagi senderan guys. Pokoknya intinya lagi begini ya guys ya. Dan ditutup dengan sebuah kata-kata yang sangat luar biasa guys. Wow. Kata-katanya apa? Saya akan baca sendiri guys ya. Kalau gitu sudah guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue dan gue salah kata gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.